Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita dalam kesempatan ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat jamaah bersama-sama, kemudian disambung dengan bersama-sama pula mengkaji sebuah ilmu. Mudah-mudahan ini semua menjadi sababiyah kita semua menjadi orang-orang yang selamat, beruntung, sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, amin. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak bersama-sama untuk mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Apa saja yang harus kita siapkan? Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama untuk membaca surah Al-Qadr, dengan harapan mudah-mudahan majlis ini bertambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekali lagi, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Kita akan melanjutkan amalan menjelang bulan suci Ramadan.
Telah kita ketahui bersama para jamaah, pentingnya kita ini persiapan ketika akan menghadapi, ketika akan menjelang bulan suci Ramadan. Persiapannya itu apa saja? Mari kita bersama-sama mempelajari amalan menjelang bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah berziarah ke makam orang tua. Ini khususnya bagi yang orang tuanya sudah meninggal. Namun ketika orang tuanya masih hidup di dunia, hendaknya kita berkunjung, bersilaturahim kepada beliau dengan harapan apa? Barangkali kita sebagai anak punya kesalahan, punya dosa, sehingga kita meminta maaf kepada kedua orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, hendaknya kita menziarahi makam beliau. Lalu waktunya kapan saja? Yang paling bagus, yang paling utama para jemaah, waktu ketika kita berziarah kepada orang tua khususnya, itu yang paling utama adalah hari Kamis atau hari Jumat. Ini waktu yang paling utama. Kemudian setelah di sana kita membaca Yasin dan membaca tahlil. Kemudian kita mendoakannya dengan harapan almarhum dan almarhumah yang telah mendahului, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan mudah-mudahan mendapatkan tempat yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendapatkan tempat yang paling baik dari siapa? Dari Allah. Di dalam kubur itu tergantung amalnya. Ketika amal di dunianya itu bagus, insya Allah di dalam kuburnya akan bahagia, akan terang benderang. Tetapi kalau sebaliknya para jamaah, amalnya jelek lebih banyak, ketika dia berada di alam kubur, dia tersiksa. Oleh karenanya, kita sebagai anak hendaknya berbaktilah kepada orang tua. Setelah ini, ada beberapa hadis dan keterangan-keterangan daripada ulama. Saya akan membacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini terambil dari kitab Al-Bujairimi. Wa qad rawa al-Hakim an Abi Hurairah rafa'ahu man zara qabra abawayhi aw ahaduhuma. Dari Al-Hakim, kemudian dari pula Abi Hurairah. Barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, misalnya makam yang terdekat ibunya misalnya, itu nanti yang diziarahi misalnya hanya sempat menziarahi ibunya, itu tidak masalah, karena di sini au ahaduhuma, au ahadahuma, salah satunya, fi kulli jumu'atin, pada waktu hari Jumat, marratan wafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan apa? Mengampuni dosa-dosanya dan mencatat bahwasanya anak tersebut termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ini manfaat daripada menziarahi makam daripada kedua orang tuanya. Sebelum kita menziarahi makam-makam para wali misalnya, ini yang harus kita perhatikan adalah berziarahlah terlebih dahulu makam orang tua. Sebab banyak sekali di antara saudara kita yang terkadang itu rajin berziarah wali lima atau wali songo atau bahkan wali-wali yang ada di Nusantara, tetapi dia lupa menziarahi makam orang tuanya. Nah, ini yang harus kita perbaiki bersama-sama, karena yang paling utama adalah bagaimana kita menziarahi makam
orang tua, kemudian baru makam para wali. Ini etika dalam berziarah. Kemudian ada keterangan lagi dari sebuah kitab Al-Bujairimi yang sama. Wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi kulla jumu'atin aw ahadihima faqara'a indahu Yasin wal Qur'anil Hakim. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, man zara qabra walidahi, barang siapa yang menziarahi makam kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, di hari Jumat, faqara'a indahu Yasin wal Qur'anil Hakim, kemudian dirinya di samping makam kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya itu, anak tersebut membacakan surah Yasin. Makanya di sini jangan sampai kita ini kaget, mengapa kok Yasin kok enggak Al-Baqarah gitu. Kalau Yasin ini memang banyak sekali riwayat-riwayat Rasulullah itu mencontohkan, sehingga jangan heran ketika ada orang yang meninggal itu identik dengan pembacaan surah Yasin, dikarenakan Rasulullah telah memberi contoh. Sedangkan contoh yang terbaik adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal Qur'anil Hakim, dan dari sejumlah surah-surah dari Al-Quran yang lainnya. Ghufira lahu bi'adati dzalika ayah wa harfan wa fi riwayah man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jumu'ati kana kahajjatin. Ada sebuah riwayat bagi yang lain bahwasanya barang siapa yang menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, itu kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah SAW, bahwa hal yang demikian itu merupakan amalan yang sangat luar biasa, yang bagus, dan nilainya itu seperti ibadah haji, kana kahajjatin. Jadi ibadah berziarah ini sangat luar biasa para jamaah. Bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi manfaatnya luar biasa. Bagi orang yang kita ziarahi itu mendapatkan keberkahan-keberkahan dan keringanan dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan bahwasanya hal yang demikian itu nilainya seperti orang yang ibadah haji, saking besar daripada pahala yang ia dapatkan. Di keterangan yang lain, kitab yang sama, yaitu kitab Al-Bujairimi, wa kana Ibnu Wasi' yazurul kubur yaumal jumu'ati wa yaqulu balaghani annal mauta ya'lamuna bizuwarihim yaumal jumu'ati wa yauman ba'dahu. Ibnu Wasi menziarahi makam-makam pada hari Jum'ah. Jadi Ibnu Wasi ini orang yang luar biasa, seorang ulama besar pada zamannya, menziarahi makam-makam pada hari Jum'ah. Ia berkata, sebuah riwayat sampai kepadaku bahwa ahli kubur itu, jadi orang-orang yang sudah meninggal atau ahli kubur, itu melihat atau mengetahui orang-orang yang menziarahi itu di hari apa? Hari Jum'ah, wa yauman ba'dahu, dan hari sesudahnya, yaitu hari Sabtu. Jadi hari Jumat dan hari Sabtu ini ketika kita berziarah itu orang yang meninggal atau orang yang kita ziarahi itu menyaksikan atau mengetahui bahwasanya kita itu ziarah gitu. Sehingga di sini kalau panjenengan misalnya mau berziarah, hendaknya di hari apa? Jumu'ah, itu yang paling tepat seperti itu. Kemudian setelah kita berziarah atau bersilaturahim pada orang tua yang masih hidup atau yang telah meninggal, itu amalan yang kedua yang akan kita lakukan nantinya, yaitu saling memberi maaf agar kembali suci. Jadi saling maaf-memaafkan. Jadi hal yang demikian ini termasuk bagian daripada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ini dasar bahwasanya kita ini sebagai manusia nggak mungkin nggak punya salah, kecuali para nabi dan rasul yang sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita punya salah, oleh karenanya salinglah memaafkan. Ketika kita punya salah, hendaknya kita bersegeralah sebelum datang bulan suci Ramadan, hendaknya kita saling memaafkan. Karena hal yang demikian itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini memberi maaf agar tujuannya apa? Kembali suci. Yang disebut dengan kesucian di sini bukan hanya batin tapi juga dohirnya. Biasanya orang-orang tua kita dahulu itu memberi contoh. Jadi menjelang bulan suci Ramadan biasanya itu bersih-bersih rumah. Yang rumahnya kotor, catnya semrawut misalnya, itu biasanya jadi dicat, dibersihkan. Baju-baju itu disortir yang kurang bagus, dipilih yang bagus. Dengan harapan apa? Kita ini sebagai umatnya Nabi benar-benar persiapan ketika akan datang bulan suci Ramadan. Jadi apa-apa yang kita miliki itu sudah kita persiapkan. Nanti sajadahnya yang kita pakai di masjid, bajunya ini, kerudungnya ini misalnya, harus dipersiapkan karena itu semuanya bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan para rasulnya. Kemudian yang ketiga, menyambut bulan Ramadan dengan ikhlas dan gembira. Di dalam hadis yang termaktub dalam kitab Turatun Nasihin berbunyi, man fariha bidukhuli Ramadhana, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ini kita dianjurkan oleh Rasulullah agar apa? Agar bergembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Seperti Bapak Takmir Pak Haji Kadir tadi menyampaikan informasi tentang takjil misalnya. Orang-orang yang mau memberikan rizkinya untuk yang berbuka puasa nantinya, beliau sudah persiapan. Ini bagian daripada mengikuti sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, yaitu Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Ini kita bergembira, senang, ikhlas. Allah akan memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah dan mengharamkan jasad kita ala niran, masuk ke dalam neraka, diharamkan oleh Allah. Karena apa? Pernah bergembira di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan adalah mengucapkan tahniah. Apa itu tahniah? Itu ucapan selamat. Tahniah ini dari kata hanna'a yuhanni'u tahni'atan, yang berarti mengucapkan selamat. Nah, di sini ada salah satu contoh apa itu tahniah. Seperti ini dalam slide. Marhaban ya Ramadan, semoga kita yang menjalankan puasa di bulan ini meraih banyak berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini biasanya panjenengan dapati di spanduk-spanduk di jalan-jalan atau di masjid-masjid atau di musola-musola. Biasanya kami keluarga besar, misalnya Masjid Al-Jihad mengucapkan marhaban ya Ramadan, dipasang gitu.
Ini bagian daripada menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah dengan cara apa? Mengucapkan tahniah. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama. Oh, ternyata itu ada anjuran. Bukan hanya sekedar kata-kata saja, tidak. Di situ ternyata ada sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau zaman dulu Rasulullah ini bukan dengan spanduk, dengan banner, bukan, tapi dengan ucapan langsung, memberikan motivasi kepada para sahabat dengan salah satu contoh, qad ja'akum syahrun mubarakun, yaitu sungguh telah datang pada kalian bulan mulia, uftirada alaikum siyamuhu, diwajibkan kepada kalian puasanya, tuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, waduhlaku fihi abwabul jahimi, dan pintu neraka ditutup, waduhalnu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan di dalam waktu tersebut terdapat malam yang mulia, yaitu malam yang lebih mulia daripada malam 1000 malam. Man harima khairuha faqad harima, siapa saja yang terhalang dari kebaikannya, maka ia terhalang dari kebaikan. Artinya di sini Rasulullah dulu ketika bersama sahabat ini memberikan motivasi. Motivasinya diantaranya bulan-bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Pintu surga dibuka, sehingga jangan heran ketika bulan Ramadan yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran dalam sehari banyak, itu jangan heran kalau pada waktu bulan Ramadan itu membaca Al-Qurannya lebih banyak. Dikarenakan hal yang demikian itu, tuftahu fihi abwabul jannah, pintu surga memang dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semangat. Yang tadinya mungkin jamaahnya hanya beberapa kali saja dalam sehari semalam, di bulan Ramadan biasanya lebih semangat. Biasanya lebih semangat itu. Bersedekah pun juga sama. Yang tadinya eman, di bulan Ramadan ini berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Dikarenakan di bulan Ramadan itu benar-benar ditumpahkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan kita semuanya bisa mengambil manfaat yang bisa kita lakukan di nanti bulan Ramadan. Mudah-mudahan di persiapan di bulan Ramadan ini kita bisa maksimal daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang saya akan menggarisbawahi nanti, nah, ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan ini, yang saya ingatkan kepada saya sendiri dan panjenengan semuanya, ketika di hari pertama, malam pertama bulan Ramadan itu, jenengan jangan sampai lupa ketika niat puasa itu niatnya apa? Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadis sanati taklidan lil imami malikin fardolillahi ta'ala. Barangkali jenengan di hari ketiga atau hari keempat dan seterusnya, dalam satu hari jenengan lupa tidak niat. Tetapi ketika jenengan sudah niat di malam pertama bulan Ramadan, jenengan misalnya kok lupa dalam satu hari tidak niat puasa, jenengan akan aman karena sudah dijamak di yang pertama tadi, di malam pertama, untuk menghandle agar apa? Barangkali lupa. Yang namanya manusia ini sering lupa, sehingga di masjid-masjid dan musola-musola biasanya itu bersama-sama niat membaca apa? Niat puasa. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani. Ada yang Ramadhana, terserah, tapi yang paling pas itu yaitu Ramadhani. Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Ini niat puasa yang setiap hari. Jadi malam pertama di bulan Ramadan hendaknya jenengan niat puasa itu apa? Aku niat berpuasa di sepanjang bulan Ramadan tahun ini dengan mengikuti Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Jadi di niatnya pertama itu niat puasa sebulan penuh gitu. Kemudian sunah-sunah ini saya buat singkat. Sunah-sunah puasa di bulan Ramadan yaitu makan sahur. Meskipun hanya sedikit para jamaah,
meskipun hanya 1 sendok dengan 1 gelas air misalnya, itu bagian daripada sunnah-sunnah yang hendaknya kita lakukan meskipun kita masih kenyang. Tahsaharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi dalam sahur itu mengandung banyak keberkahan. Kemudian yang kedua, setelah makan sahur, menyegerakan dan mengakhirkan sahur. Yang paling utama ketika sahur itu yang paling akhir. Misalnya imsaknya jam 4, kita setengah 4 itu baru mulai apa? Sahur. Setengah 4. Nah, jangan jam 1 sudah sahur, ini kurang afdol. Yang paling afdol yaitu diakhirkan. Ketika sudah terdengar suara azan maghrib, bersegera minimal minum air, minimal minum apa? Air atau 1 kurma misalnya, karena nanti ada keterangan seperti dia yang ketiga itu, idza kana ahadukum shaiman tu falyaftir 'ala tamri fa illam yajid tamra fa 'alal ma'i fa innal ma'a tahura. Jadi usahakan ketika pas berbuka itu yang manis-manis, misalnya kolak. Kalau di Indonesia ini kan identik dengan apa, dawet atau kolak atau yang manis-manis di situ. Kalau ada kurma lebih utama lagi kalau ada kurma, karena hal yang demikian itu termasuk sunnah-sunnah ketika kita berbuka puasa. Setelah itu dilakukan, kemudian ada yang namanya doa ya. Jadi sebelum kita makan, sebelum kita minum, itu hendaknya berdoa dengan doa yang pendek. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Baru minum, kemudian makan kurma atau yang lainnya. Kemudian yang kelima, sunah-sunahnya yaitu adalah banyak bersedekah. Dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, atau dengan apapun yang kita miliki, itu bagian daripada sunnah-sunnah ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Demikian para jamaah singkat yang bisa saya sampaikan, karena waktu sangat terbatas, tidak mungkin saya menjelaskan tentang begitu banyak tentang bulan Ramadan. Ini yang saya sampaikan poin-poin yang paling penting. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.